Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Sekar dari kelas 11 IPS dan saya akan mempresentasikan tentang periodisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila pada tahun 1945 sampai 1949. Indonesia negara demokrasi. Jadi Indonesia sebagai negara demokrasi ini terbukti dari dua sudut pandang, yaitu normatif dan juga sudut pandang empiris. Jadi sudut pandang normatif ini sudut pandang yang berjalan beriringan bersama dengan undang-undang yang ada, dan contohnya adalah manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Dan empiris ini adalah beriringan dengan apa yang ada dalam teori yang ada dan juga kayak ilmu pengetahuan. Jadi beriringan dengan ilmu pengetahuan. Dan ini terbukti karena Indonesia merupakan negara demokratis yang dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Jadi kalau dilihat dari sejarah negara ini akan terbukti sebagai negara demokrasi sesuai dengan empiris, sudut pandang empiris. Dan 1945 sampai 1949 sebagai masa pemerintahan revolusi kemerdekaan. Jadi revolusi kemerdekaan ini adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara yang baru lahir lawan kerajaan Belanda, dan yang terjadi pada 17 Agustus 1945 sampai 29 Desember 1949. Yang baru lahir ini referring to negara Indonesia melawan kerajaan Belanda atau negara Belanda atau bangsa Belanda. Jadi yang dimaksud di sini itu, walaupun Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaannya, mereka masih harus mempunyai sebuah konflik dan pertentangan diplomasi, karena pada saat itu bangsa Belanda itu masih ingin untuk mengambil take over negara kita, negara Indonesia. Dan ini adalah dampak revolusi kemerdekaan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu elemen-elemen yang belum dapat terlaksanakan sepenuhnya. Jadi hal ini tuh terjadi karena Indonesia yang seperti yang sudah saya bilang itu masih berfokus untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang masih ingin menguasai tanah Indonesia. Dan perkembangan partai politik yang cepat ini itu ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan, karena pada masa itu partai politik itu sedang berkembang, dan partai politik ini mereka orang-orang yang menanamkan kesadaran untuk bernegara serta bersemangat anti penjajahan kepada rakyat Indonesia yang biasa. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang berperan pada periodisasi tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Yamin. Jadi beliau adalah seorang yang memberi asas perikerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka. Dan yang kedua adalah Bapak Insinyur Soekarno. Dan beliau adalah yang memberi asas mufakat atau demokrasi dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Dan berikut adalah hal-hal dasar yang ditetapkan untuk perkembangan demokrasi di masa yang akan datang pada tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama adalah pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Jadi di sini itu artinya semua warga Indonesia yang sudah dianggap dewasa mempunyai hak politik yang sama dengan siapapun warga Indonesia maupun presiden, tanpa ada diskriminasi. Diskriminasi ini banyak bentuknya, jadi nggak boleh ada diskriminasi, mau diskriminasi apapun. Jadi selama warga itu sudah dewasa, berarti dia punya hak politik yang sama dengan siapapun. Yang kedua adalah kekuasaan presiden dibatasi. Jadi kekuasaan presiden ini dibatasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat menjadi KNIP, karena secara konstitusional ada kemungkinan untuk presiden untuk menjadi diktator. Makanya ini jadi ditetapkan untuk diawasi.
presidennya. Yang ketiga adalah dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik. Dan pembentukan sejumlah partai politik ini berperan sebagai peletak dasar sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Jadi kayak untuk pembentukan partai politik baru itu harus dengan maklumat wakil presiden. Dan ini semua itu seperti hal-hal dasar yang ditetapkan sekarang, tapi hasilnya itu untuk perkembangan di masa yang akan datang. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.